Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Desta Prabu. Saya adalah salah satu peserta Fresh Graduate Academy di bidang Big Data Python. Di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek pertama saya, yaitu sebuah aplikasi game dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek saya. Nah, di sini saya matikan terlebih dahulu musiknya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah aplikasi game, yaitu Tic-Tac-Toe. Dengan permainan sederhana ini, saya membuat aplikasinya. Ada dua cara bermainnya, yaitu play dengan bermain sendiri bersama komputer dan multiplayer untuk bermain berdua. Yang pertama, kita coba play. Di sini, kita mendapatkan sebuah karakter di mana player adalah O dan komputer adalah X. Permainannya seperti ini. Di sini, jika permainan telah ditandakan selesai, yaitu muncul sebuah pop-up eh, seperti ini. Oke, coba kita main multiplayer. Player 1 X, player 2 O. Ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang program saya. Nah, kita mulai dari algoritma sendiri. Dari konsep algoritma yang saya gunakan, yaitu saya di sini akan memanipulasi sebuah list, di mana list ini adalah sebuah board papan bermainnya. Nah, kayak kita jalankan. Nah, sebelum ada UI user interface-nya, saya membuat UI sederhana di terminal, yaitu dengan membuat print board sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebanyak board yang list yang dibuat di dalam sini untuk papan bermainnya. Nah, pertama di sini saya sudah memiliki board. Lalu saya memiliki sebuah mouse di mana 1, 7, 3, 9, 5, 2, 4, 6, 8 ini akan digunakan sebagai mouse yang digunakan oleh uh, komputer. Lalu untuk kombinasi pemenangnya sendiri, jadi kan kita memiliki pemenang dengan jika ada sebuah X atau O, yaitu sebuah karakternya di indeks ke 0, 1, 2, yaitu di sini 0, 1, 2, maka dia akan berhasil menang 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Lalu di sini ada tab range, yaitu sebuah uh, sebuah tupel nantinya yang range-nya itu dari 1 sampai 9. Pertama, di sini ada select karakter. Jadi, karakter di sini akan didapat secara random. Di sini saya udah mengimport sebuah library random. Lalu kita panggil metodenya, yaitu random integer dengan range 0 sampai 1. Range 0 sampai 1 berarti dia akan merandom nilai 0 dan 1 sampai 1. Jadi, jika hasilnya 0, hasil random di sini akan dijalankan terus. Jika hasilnya 0, maka yang di return akan kebalikannya, yaitu dimulai dari indeks ke min 1 atau dari O ini. Jadi yang awalnya X bakal menjadi O. Nah, tapi jika randomnya dia menghasilkan nilai 1, dia akan return nilai charge yang pertama, karakter yang pertama. Lalu untuk permainannya dia harus mendapatkan inputan dari pemain, yaitu
Misal di sini saya inputkan nilai 1, maka nilai 1 sebagai O yaitu player dan X sebagai komputer. Nah, untuk cara dia mengisi boardnya sendiri, di sini saya udah membuat metode makeMove, di mana makeMove ini memiliki uh, dua output atau dua return, yaitu return yang pertama itu apakah dia bisa berjalan di dalam boardnya. Kalau dia bisa berjalan, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, misal kita bikin dia kan satu udah terisi dengan karakter player. Kita pilih nomor satu lagi. Nah, di sini akan menjadi input tidak valid karena dia akan return false dan false. Karena if can move-nya dia tidak bisa berjalan di sini. If move in di sini kan ada can move. Jadi if move in tab and board move min 1 sama dengan move min 1, dia akan return true. Jadi seperti ini. Kan tadi kita udah buat tabnya. Apabila dia di dalam apabila inputannya itu di dalam tab, maka dia akan return true. Namun kalau tidak, dia akan return false. Artinya kan di tab ini ada angka 1 sampai 9. Apabila dia return angka 1 lagi di sini, yang angka satunya kan udah hilang dan terganti menjadi O. Jadi dia akan return nilai false. Nah, apabila dia returnnya false dalam gamenya ini, di move-nya ini, nah, not move, dia akan menginputkan input tidak valid seperti itu. Nah, untuk kan gamenya ini berjalan dari move memiliki inputan, lalu kita panggil function move, make move, yaitu return dua hal, yaitu can move sama won. Jadi di sini saya udah membuat sebuah dua return, yaitu can move dan di sini ada can win. Jadi dia akan return win-nya, dia akan menghasilkan nilai true atau false seperti itu. Nah, win-nya ini ketika dia akan dipanggil ketika si make move-nya dapat berjalan atau inputannya sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi board move min 1 sama dengan player. Jadi move-nya ini kan inputannya dari 1, tapi indeksnya kan 0 gitu. Jadi yang kita akses di sini adalah di min 1 move-nya. Jadi menghasilkan nilai indeks yang user inputkan dan merubah nilai yang di dalam board ini menjadi menjadi karakter player seperti itu. Lalu kita masukkan ke canwin. Di canwin ini apabila kan tadi kita udah membuat sebuah variabel kombinasi pemenang yaitu winners. Jadi ketika dia tub dalam winners, apabila tub ini menghasilkan nilai yang ada di kombinasi pemenang ini, diadakan nilai true winnernya. Lalu kalau di sini dicek lagi apakah yang bernilai true ini adalah player. Jika player, dia akan terus return win. Tapi kalau tidak sama dengan player, berarti winnya sama dengan false. Seperti itu. Lalu untuk komputernya sendiri, dia berjalan dengan tiga konsep, yaitu yang pertama jika si user menang, jika si komputer menang, maka yang lain tidak dihiraukan. Dan yang kedua, jika player menang, lakukan penghadangan. Jika user yang lawannya itu akan menang, lakukan penghadangan. Dan yang ketiga, mencoba mengambil posisi yang diinginkan. Jadi, di sini kan udah ada sebuah perulangan untuk mengecek dari angka 1 sampai 9 dan membuat sebuah langkah terlebih dahulu. Jadi, si komputer ini akan membuat langkah terlebih dahulu. Apabila dia udah di kondisi mau menang, maka move-nya ini akan memilih nilai I.
yang di sini. Nah, tapi jika tidak ada yang bisa menghasilkan nilai menang, dia akan ke sini. Ke jika player menang lakukan penghadangan. Jadi dilihat dulu nih, player sebelum komputer mau berjalan sesuai dengan posisi yang diinginkan, dia akan melihat dulu player nih dapat menang atau tidak. Jadi kita akses nih fmake move-nya yang move-nya dengan nilai true. Jadi dia akan menginputkan sebuah karakter player di sini dan mencoba satu-satu apakah kalau dia si player menginputkan nilai ini akan menghasilkan nilai true gitu. Kalau benar dia menghasilkan nilai true, maka kita ambil terlebih dahulu nilai yang akan diambil user untuk memenangkan permainannya. Jadi misal si user di sini, bentar dulu, misal ya pilih nomor 45. Nah, seperti yang terjadi di sini, kan si user udah mau menang. Jadi si komputer akan menutupinya di indeks ke 5 atau di nomor 6. Jadi yang dilakukan si komputer dia akan mengambil nilai jika make move-nya ini satu karena kan tadi udah dijelasin bahwa si make move ini punya dua inputan atau dua output yaitu return return can move sama return can win. Nah, jadi yang kita akses adalah can win-nya yang di indeks ke satu bukan di indeks ke nol. Jadi apabila si make move player yang player ini dia bernilai true, jadi kan berarti dia bakal menang jika mengambil nilai salah satu nilai dari 1 sampai 9. Jadi kita ambil terlebih dahulu bahwa move-nya ini, move komputernya akan dikasih nilai oleh nilai yang akan diambil player untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, lalu kita return make move boardnya komputernya move-nya seperti itu. Jadi kita langsung hadang si playernya. Nah, tapi jika tidak ada yang menang seperti ini, jika tidak ada yang menang, misalkan tadi uh, top in moves, jadi kita akan mengambil nilai yang ada di moves. Ini moves tuple, sebuah tuple yang akan di return oleh komputer. Jadi ketika nilai satu udah diambil, tadi dari awal kan kita nilai satu udah diambil di sini, maka dia akan mereturn nilai 7 seperti itu. Nah, seterusnya jika 7 udah diambil, dia akan mereturn nilai 2 seperti itu. Mereturn nilai 3. Jadi dia akan menempati di sini. Nah, lalu dia akan mereturn nilai ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Ini akan didapat dari penghadangan tadi. Dan kalau udah ada di penghadangan ini, dia akan melakukan break dan langsung mereturn make move yang di sini. Seperti itu. Lalu kita teruskan gamenya ya. 2. Nah, di sini kalah. Jadi si komputer akan membaca terlebih dahulu nih. Dia akan mencoba satu persatu nilai yang ada di board atau yang ada di range ini. Dari 1 sampai 9, saya bisa menang dengan angka berapa? Kalau dia menemukan angka dia yang menang, yaitu nilai yang ini ya, ini kan bisa menang nomor 9. Berarti ketika dia menjalankan perulangan ini, dia menemukan nih make move yang mereturn nilai win, maka dia akan mengambil uh, angka tersebut, mengambil i tersebut sebagai move-nya komputer. Dan dia return make move dan ketika di sini kan di sini udah di gamenya komputer move dengan return win, ini indeks ke satu berarti indeks yang winner. Jika yang winner itu bernilai true, maka dia meresult kalah seperti ini. Maka si player adalah kalah seperti itu. Kenapa kok
cuma returnnya yang win doang, karena nilai win akan didapat jika si can move dapat berjalan. Jadi dia bernilai true. Apabila can move-nya bernilai true, maka ada nilai win. Jadi ketika kita mengakses nilai win, itu udah otomatis si komputer udah bisa jalan. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang grafik user interface menggunakan library TK Inter. Nah, di sini saya udah mengimport TK Internya dan tic-tac-toe, yaitu kita akan menggunakan backendnya menggunakan algoritma yang udah kita bikin di tic-tac-toe tadi, dan mengimport Pygame untuk saya gunakan di audionya. Jadi di gamenya ada musik yang kita jalankan dari mixer dari library Pygame, dan juga ada pad. Jadi pad ini berguna untuk memanggil sebuah aset yang udah saya siapkan di folder aset tersebut untuk memanggil alamatnya. Jadi di sini saya udah membuat function relative to asset, di mana relative to asset itu meminta sebuah parameter pad, yaitu berupa string, dan nanti akan mereturn nilai padnya. Nah, di sini kita pertama siapkan file parentnya dulu. File parent itu yaitu file tic-tac-toe. Jadi ketika ini dijalankan, maka file yang akan didapat yaitu goi.py. Nah, misal sini saya akan contohkan lebih dahulu ya. Nah, di sini kan udah di print nih, c user sampai goi.py. Jadi di sini yang dihasilkan oleh file ini yaitu nama file tersebut yang dijalankan. Yang kita butuhkan itu sampai tic-tac-toe saja, dan kita akan mereturn pad asset, yaitu return asset yang di sini. Kita return semuanya, dan kita panggil, dan kita masukkan nama file yang akan kita panggil di relative to asset di sini. Itu. Jadi ketika kita ingin memanggil sesuatu yang ada di dalam aset, kita hanya tinggal panggil metode function yang sudah dibuat di sini. Nah, pertama yang saya lakukan di sini yaitu membuat asetnya dan membuat warna yang akan saya gunakan, dan membuat sebuah variabel yang berguna nanti dia dalam keadaan mulai, atau dalam keadaan multiplayer, atau keadaan bermain, dan keadaan musiknya apakah sedang dijalankan atau di pause. Oke, kita mulai uh, dari front end-nya terlebih dahulu, dari background dan audio. Nah, audionya ini kita kecilin dulu ya. Di sini ada metode set volume. Kita set dengan 0,1 saja. Ya, kecil suaranya. Ini. Jadi dari background dan audio. Backgroundnya di sini dari kita inisialkan TK-iter dulu, terus kita buat sebuah kanvas atau sebuah UI-nya itu panjang. Di sini saya udah setting window width-nya itu 960 dan height-nya 540 itu. Nah, ini untuk apa? Mego info screen width ini untuk mengambil nilai laptop saya, panjang laptop saya, panjang dan tinggi laptop saya. Lalu kita akan membuat sebuah center X dan center Y, koordinat X dan koordinat Y. Lalu kita
akan munculkan gamenya sesuai di tengah, yaitu center X tadi yang udah kita cari nilai tengahnya dan center Y-nya juga. Dan untuk panjang panjang gamenya menggunakan window width dan window height gitu. Dan titel dan ada backgroundnya blue C. Nah di sini backgroundnya kan mempunyai animasi api di sini. Ini dapat dari GIF, dari animasi GIF. Lalu kita siapkan dulu file listnya. Kenapa list? Karena kan GIF itu kumpulan dari beberapa gambar. Jadi kita akan melakukan perulangan di sini sampai range-nya frame counter yang sudah saya siapkan di sini yaitu 15. Lalu kita akan panggil dengan update GIF ini. Jadi setiap frame ini adalah satu gambar dengan di indeks berapa yang sudah kita siapkan tadi. Lalu setiap pemanggilan di sini dia akan mereturn indeksnya +1. Jadi dia akan mereturn +1 sampai nilainya 15 sampai frame counter. Jadi kalau udah 15 kita mulai dari 0 lagi. Seperti itu. Lalu kita manggil image-nya yaitu frame. Frame itu yang didapat dari list yang kita udah siapkan dari beberapa gambar GIF tadi dengan backgroundnya blue C, terus border tidak pakai border. Terus kita lakukan after di sini kan kita akan merubah-rubah setiap gambarnya yang bergerak ini. Jadi kita menggunakan update GIF yang di sini dengan indeks yang di sini dengan waktu 100 milisecond. Lalu kita panggil label MyGUI dengan nama bgfire di sini. bgfire.place x0 y540. Jadi dari x0 sampai 540 ini di sini ya. Ini kenapa banyak karena gambarnya tidak bisa diperpanjang, jadi kita buat banyak. Nah, gambarnya tuh nggak bisa memanjang seperti ini. Jadi kita banyak kok dengan cara membuat 4 bgfire untuk memenuhi gambar. Lalu sini ada resizable. Jadi dia tuh untuk di pooling nggak bisa. Jadi ada metode namanya resizable di dalam Blender. Itu return nilai false dan false. Lalu untuk audionya itu saya menggunakan Pygame. Di sini, nah di sini. Jadi pada Pygame ini kita panggil nama metodenya mixer.init, lalu kita masukkan, dia bakal manggil metode dalam mixer ini manggil data musik dengan load ini untuk memanggil nama filenya. Nama filenya ada di mana, lalu kita pasang path-nya. Nama filenya tadi kan udah kita buat path, yaitu nama filenya A7X NM. Ini satu melodi tentang lagunya Avenged Sevenfold, Nightmare.mp3. Lalu kita bakal mulai dia play dengan loop sebanyak 100 kali. Maksudnya loop jika dia berhenti udah habis lagunya dia akan mengelup sendiri. Dan Pygame misal musik.set volume dengan volume 0,1 yang tadi sudah kita kecilkan biar tidak bising. Lalu saya akan menjelaskan button play, button multiplayer, dan button audio. Nah, di sini udah ada button play. Kan kalau kita ingin bermulai, nah play untuk memulai permainan. Jadi keadaan variabel bermainnya masih belum ditekan atau masih false. Di sini udah saya siapkan variabel mulai yaitu false. Jadi kalau keadaannya
false, dia tidak bisa bermain. Jadi kita harus ada uh, memencet menekan tombol play untuk merubah nilai mulainya menjadi true. Untuk button play-nya sendiri, di sini saya menggunakan button dengan background blue C yang image-nya itu udah saya panggil dari play.png di sini. Terus untuk fungsinya sendiri menggunakan klik play. Klik play itu kita udah bikin di sini. Mulai bermain output button play player komputer. Jadi dia menggunakan global di sini untuk merubah-rubah nilainya. Nah, jadi di sini ketika kita tekan nih mulai, berarti dia not mulai. Not mulai maksudnya apa? Tadi kan mulainya eh, nilainya false. Jadi not mulai ini kita ganti mulai dengan nilai true seperti itu. Terus apabila bermain true, berarti dia masih dalam permainan. Atau kalau dia bernilai false, kalau dia ditekan waktu bermain. Oh, ini variabel bermain. Jadi ketika nilainya bermain itu benar, maka yang dilakukan itu ini. Player komputer kan masih bermainnya masih false. Artinya ini masih gini, belum mencet, belum menekan itemnya. Jadi kita akan munculkan ini karakternya. Karakternya yang didapat dari select chart tadi yang udah saya jelaskan di tic-tac-toe.py tadi. Terus kita print player komputer. Di sini ada komputer. Terus output button play karakter. Jadi dia akan mereturn nilai ini karakternya yang didapat dari kita membuat label di sini. Mulai create label. Create label ini saya buat metode sendiri di mana create label ini fungsinya membuat sebuah label akan mereturn label di mana kita bisa berubah teksnya, merubah font stylenya, size-nya, font weight-nya, background-nya sesuai inputan yang bakal kita pakai. Jadi kita cukup memanggil ini ya saja dan memasukkan parameter teksnya biar dan sudah di set labelnya itu seperti apa. Jadi tinggal manggil satu kali dengan metode create label. Sini ada player komputer yang mana isinya adalah variabel player komputer yang didapat dari karakter tersebut. Oke, dari select karakter tersebut. Lalu kita ganti output button play-nya menjadi karakter. Begitupun juga buat multiplayer ya. Kalau multiplayer ini sama dengan klik play tadi untuk merubah multiplayer nilai variabel multiplayernya dari false ke true. Di sini ada player 1, player 2. Jadi kalau buat multiplayer ini nilainya yang ini. Apabila MP is true, maka yang ini akan dimasukkan, yaitu player 1, player 2. Kalau mulai itu yang play, yaitu player dan komputer. Gitu. Dan untuk button audionya itu sama yang menggunakan button dari TK Inter juga. Dan buat function toggle itu merubah nilai true, false seperti itu. Setiap ada perubahan dia akan mereturn nilai global musik di sini button audio, yaitu apabila musiknya adalah true maka yang dipanggil adalah gambar si audio yang ini. Kalau dia false dia akan memanggil gambar mute seperti ini. Jadi di sini saya membuat if else one line di sebuah variabel file untuk memanggil gambarnya untuk kita pasangkan pada buttonnya. Kalau dia bernilai true, maka relatif asetnya yang ini. Aset yang dipanggil yang audio.png. Jadi kalau dia tidak true, dia akan memanggil mute.png. Seperti itu. Dan ini X-nya koordinat ya.
Ya plusnya Y 950 min 44 dan Y ruangan 55 min 44 ini widthnya ya, buat dan 4-nya buat paddingnya aja itu. Terus kita lanjut ke BG board dan item board. Oke, BG board di sini. Nah, kan kita udah punya nih, punya background untuk item-item ini. Jadi backgroundnya itu cuma sekedar label, manggil label terus green C, warna ininya ya, warna apa namanya, warna backgroundnya terus relief flat ini berarti tidak punya outline atau border. Kalau reliefnya solid dia bakal punya border. Saya lupa. Ntar, bukan sepertinya. Solid. Oh ya benar, border. Dia bakal punya bordernya seperti ini. Kalau reliefnya solid itu bordernya seperti ini. Nah, ada bordernya. Kalau ini flat, nah kalau flat dia nggak punya border gitu. Itu buat reliefnya ya. Ini kenapa solid ada, oh ya ini karena backgroundnya kita mungkin apa namanya, outline itu tidak punya warna. Kita lanjut koordinatnya dari 45 ke 70. Jadi koordinat X nya ini dari kiri ke kanan, Y nya ini dari atas ke bawah 70. Jadi kalau ini semakin besar maka Y nya semakin besar akan semakin ke bawah seperti itu. Dan untuk itemnya sendiri, oh terus ada board dan item board. Boardnya dan item boardnya ini kita bakal sama seperti itu tadi ya. Kan kalau image-nya itu dia bukan sebuah nilai integer, maka kan berarti boardnya itu belum dimanipulasi menjadi karakter. Kan ini bakal kita manipulasi jadi X dan O. Nah, kalau dia value-nya integer, di sini kalau dia tidak sama dengan integer, maka value-nya itu akan kita pasangkan nilai gambar di sini. Namun kalau dia else-nya, kalau dia tetap 1 2 3 4 5 seperti itu, kita menggunakan image. Kalau dia integer, berarti dia image. Gitu. Lalu kita panggil di image path-nya, lalu kita bikin button-nya. Nah, pas button ini kita bikin klik item di sini. Jadi ada fungsi klik item. Ini udah kalah duluan. Lalu kita nah X dan Y-nya ini kan ini banyak nih ya. Ini kita bikinnya satu aja gini. Terus kita bikin banyak di boardnya di sini. Jadi di boardnya ini kita mereturn sebanyak line board, sebanyak panjang board, yaitu 9 kan tadi dari inputan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Nah, di sini ada if persen 3, ini untuk koordinatnya ya. Jadi untuk letaknya, kalau ini enggak ada berarti yang di return itu X-nya tetap di satu tempat. Jadi kita pisahkan. Jadi logikanya gini. Kalau X kalau kalau awalnya ini kan dimulai dari, bentar kita dari sini.
Kan awalnya dari X 65 dan Y 90. Ini X 65 dan Y itu 90 dan paddingnya itu 130. Padding ini jarak antara ini nih. Nah, kita buat dulu jarak-jaraknya lalu kita bikin nih panggil semuanya lalu kita I persen 3 sama dengan 0. Artinya I persen 3 sama dengan 0. Kalau kita outputkan itu hasilnya gini. Ini 0, ini 1, ini 2. Ini 0, ini 1, ini 2. 0, 1, 2. Seperti itu. Nah, apabila ini nilainya 0, berarti dia adalah item pertama yang ada di sebelah kiri. Jadi, kita tentukan dulu nih, apa I tidak sama dengan 0. Maksudnya I ini adalah panjang landboardnya ya. Kalau dia 0 berarti yang pertama ini jangan kita lakukan penambahan paddingnya. Kalau iya benar. Kalau itu nilainya yang awal pertama. Namun kalau bukan awal pertama kita lakukan ini nih. Jadi Y plus pad X sama dengan 65T0. Jadi yang kita lakukan itu kan ini tadi udah di persen 3 di modulus 3 yang hasilnya 0. Ini kan 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Jadi kalau kita persenin itu, modulus itu dapatnya tuh seperti ini loginya. 0, 1, 2. Nah, kalau sudah 0 lagi itu berarti dia menurun. Jadi kita tambahin nih Y-nya. Y kan atas dari atas ke bawah. Ditambahin nih Y-nya sebanyak 130. Jadi dia akan mereturn ke bawah seperti itu. Nah, X-nya itu kita mulai dari 65 lagi, dari sini lagi. Seperti itu. Nah, apabila kalau bukan 0, maka yang di return hanya X-nya saja. Jadi X-nya aja yang ditambahin. Jadi ke samping dia, teng, teng, teng gitu. X tambah padding gitu. Seperti itu. Misalnya ya, saya contohkan ini nggak ada penambahannya. Jadi kita tambahin aja seperti ini. Jadi ini akan mereturn di satu tempat saja. Nah, ini ada satu, kan ada satu hasilnya ini tidak satu ya, tapi sebanyak 9. Maka kita lakukan ini nih. Kita ambil dulu. Nah, ini hanya segini. Nah, ini itemnya ada 3 setiap item. Makanya kita tambahin plus sama dengan padding untuk merubah dia ke samping. Setiap itemnya ke samping. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah di ini kan persen 3, biar X-nya tidak nambah terus, kita mulainya dari awal lagi dari X65 rata kiri seperti. Oke, itu untuk boardnya dan untuk itemnya itu ini bakal dipanggil setiap dia memiliki aksi, klik item di sini, dia akan merubah nilai value-nya. Jadi di nilai value-nya itu berubah dari klik item ya, klik item. Nah, di sini klik itemnya akan merubah nilai-nilai yang di sini. Jadi ini logikanya sama ya, semua yang kita tuh tadi menggunakan not move sama won, komputer move seperti itu. Jadi dari item tersebut itu dia membutuhkan value klik itemnya, karena kita akan merubah salah satu item yang di sini. Misal kita print yang ini, berarti misal kita tekan yang ini, berarti nilai ini yang berubah. Jadi di sini nih kita rubah, jadi logikanya itu di dalam board itu bakal menampilkan hal yang ada di
dalam listnya tersebut dan ditampilkan di sini. Nah, kan kita di sini udah manipulasi listnya dari X ke O, dari integer ke karakternya player dan karakternya komputer. Nah, jadi tugasnya klik item ini hanya memanggil ulang board tersebut. Board tersebut didapatkan dari board tadi. Board tadi. Jadi board ini value yang ada di dalam board. Nah, kalau value-nya misal 1 gitu. Kalian di sini, nah misal value yang ke 0 ini buat yang ke I, buat kayak ini ternyata X. Jadi yang di return di dalam itemnya itu value.png, berarti x.png. Jadi di sini x.png seperti itu. Kalau integer dia tetap kosong.png seperti itu. Untuk gamenya sama ya, cuma yang beda ini pas waktu multiplayer. Waktu multiplayer ini di TikTok tuh nggak dibuat, jadi aslinya sama, cuma di sini nggak pakai komputer, pakai player. Jadi pas waktu klik item itu kita settingnya itu EFMP Stro. Jadi multiplayer udah diklik nih. Jadi ada player 1 dan player 2, X dan O seperti itu. Nah, lalu kita bikin nih if board count komputer sama tidak lebih kecil dari board count player, artinya player 1 ini udah mulai dulu, kan mulai dulu. Nah, berarti sekarang waktu giliran komputer dong. Ah, waktu giliran player kedua yang kita bikin komputer, tapi kita nggak pakai komputer ya, pakainya inputan sendiri. Jadi di sini bakal bikin board dengan komputer dengan value yang ditekan di sini. Nah, seperti itu. Ini akan bergantian karena setiap sampai habis, yaitu ada space exist di sini, yaitu buat nilai seri ya. Misal kita di sini mulai seri, 6 ya, kita bikin seri ya. Menang. Wah, sama-sama menang nih. X, bikin seri. Saya nol di sini, X di sini 0, ini X di sini 0, di sini X di sini 0. Nah, hasil seri coba lagi. SpaceX itu didapat dari TikTok tadi. Nah, yang di TikTok tadi belum dijelasin ya, lupa. Kalau di boardnya itu nilainya X dan O semua sampai sama dengan 9, jumlah X dan O ini sama dengan 9, berarti kan tidak ada input, harusnya tidak ada inputan lagi kan. Berarti dia mereturn nilai true. Nah, apabila dia true, dia akan memanggil message pop hasil seri hebat, coba lagi seperti itu. Itu buat multiplayer. Di player komputer juga ada space axis juga. Terus yang membedakan itu hanya menggunakan player 1 dan player 2 seperti ini. Jadi count player lebih besar, maka saatnya giliran komputer atau player 2 seperti itu. Komputer ini player 2 ya. Player 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 1. Oke, nah ini print tekan play yang tadi ya. Kalau belum dimulai itu, nah jadi untuk memulai permainan. Oke, jadi else di sini udah ya no. Apabila mulai istro atau multiplayer istro, jadi apabila ini udah ditekan, maka boleh menekan di sini. Kalau belum ditekan, maka outputnya ini tekan play. Return message pop. Message pop ini saya udah bikin di sini ya. Message show info. Jadi di sini banyak di TK Inter itu ada modul namanya message box, yaitu munculkan pop up seperti ini. Nah,
Jadi dia akan mereturn titel tic-tac-toe dengan message yang kita udah siapkan parameternya di sini, message-nya apa. Jadi tinggal panggil dengan message tersebut. Lalu ketika kita mulai oke, nah dia akan merestart semuanya. Jadi dari kita akses semua globalnya melalui global, bisa akses semua variabel yang bakal kita restart, yaitu dengan tadi kan udah misal mulainya udah bernilai true nih, gitu. Kita restart menjadi false, bermainnya menjadi false, multiplayernya menjadi false, dan output button play-nya jadi button play awal, button play awal, dan output button play yang ini kita destroy. Maksudnya kan di sini waktu kita play, nah ini X 0, X dan O player komputer. Jadi kan kita tadi udah bikin karakter. Karakter itu returnnya label. Labelnya mereturn dua, output player dan output komputer. Nah, jadi berarti otomatis output button play-nya berubah menjadi dua label. Yang itu output button play 0 dan output 1 gitu. Misal nih, saya bakal hapus salah satunya. Nah, kan hilang nih karena destroy. Ini kenapa masih tidak kelihatan ya? Mungkin output button nya kita ini play. Nah, ini ketinggalan nih yang komputer. Jadi indeks yang ke 0 ini ketinggalan, makanya kita harus akses keduanya. Lalu kita destroy gitu. Dan untuk button B-nya kita bikin lagi. Jadi ketika di restart ini akan menjadi seperti semula ya. Terus jelasin lagi. Jelasin message dan audio buat yang ada ya. Mungkin saya jelasin. Nah ini kan ini kita udah bikin UI-nya. Jadi kita akan seperti modul ya. Name modul dengan find item ini tidak sama dengan main sama main loop di mainnya ini. Nah, kita mulai lewat sini. Jadi kalau kita main di sini nggak bisa. Ini hapus aja. Nah, ini dihapus. Nah, tidak ada yang dijalankan di sini. Ini dulu. Nah, nggak ada yang dijalanin. Jadi yang bisa jalanin cuma folder mainnya dengan mengimport modul from GUI kita import semuanya. Nah, di GUI ini udah import banyak hal, itu mengimport dari algoritmatik satunya sendiri, terus kayak inter dari message box, dari pygame. Jadi ini mereturn semua hal yang ada di GUI. Dengan GUI tidak bisa mereturn mulai permainan ini. Jadi nggak bisa di return mulai permainan ini.
yang bisa mereturn ini. Karena apabila file namanya ini adalah main, itu nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau bukan file ini yang dipanggil, melainkan file yang lainnya, ini kan dipanggil nih. Kalau nggak 4 kali, dia akan memanggil apabila dia yang sama dengan kesempatan main, berarti dirinya sendiri yang dipanggil, dia akan mereturn ini. Mulai import. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.